Dari keretanya sendiri ada yang diperbaiki tidak? Maksudnya dari Anda sendiri gitu. Ini kan dari tadi kan orang-orangnya yang sadar gitu. Mungkin dari perusahaan keretanya sendiri kalau sudah sempurna gitu? Maunya kalau untuk perlintasan. Kalau untuk perlintasan kita kan sudah pasang pintu perlintasan, sudah ada sirene, kemudian sudah ada SOP masinis. Tapi sirene nggak bunyi katanya. Kenapa? Sirene tidak bunyi, Bu. Ya dengar saya mah nggak bunyi. Tiba-tiba itu kereta, mobil nyebrang udah kasih tanda merah. Ya, Kereta itu kenapa dikasih tanda merah? Jadi gini, udah pintu mesinis kasih jendela itu jendela bendera merah turun, kan? iya bendera Karena merah. truknya udah terlanjur Iya masuk. termasuk. Iya, jadi macet di tengah. Betul, macet kereta di tengah lewat. Jadi kalau keretanya sendiri udah pakai ini ya, jadi memang ada peraturannya ya, beberapa meter sebelum pintu perlintasan itu harus dibunyikan klakson. Iya. Gue suka dengar klaksonnya kan? Iya ada tiap hari Ya, di situ. dan itu memang crowded. Seperti itu ada ya tiap hari ya dibunyikan tiap hari. klaksonnya. Itu kenapa kemarin tiba-tiba nggak ada suara itu? Tapi pintu palangnya tertutup apa enggak? Ya karena pintu palangnya nggak Kan sampai pintu palang nggak panjang. penting Mbak tadi katanya. Kenapa? Iya. Anda mengatakan pintu palang itu opsional. Jadi Anda nggak usah nanya ketutup apa enggak dong. Oke. Nggak apa-apa, nggak maksudnya kalau udah ada ya harus di ini kan. Nggak ada, udah tabrakan, udah rusak dari dulu. Nggak rusak kok. Nggak rusak kok. Jadi nggak rusak. Artinya gini loh ya, tidak ada keharusan. Jadi gini, kalau misalnya Tunggu, itu memang palangnya tidak rusak. tidak rusak, karena Rusak memang nggak? ketika dia mau menutup, Tinggal sepotong. Oh, tinggal sepotong tuh nggak rusak? Itu ketabrak. Nah, tinggal jadi gini Pak, mendingan Anda ke lokasi. Nggak rusak, cuman cuil gitu ya. Bukan. Jadi gini enaknya kita ini ke lokasi, karena kalau nggak ke lokasi nggak tahu apa-apa. Tadi saya Udah, siang kita udah ke lokasi. Nggak mungkin, coba pasang gambarnya, saya berani taruhan. Ada, kita udah Ayo ke lokasi. silakan. Nggak ada, tadi udah tayang tadi. Pasang, saya tadi di lokasi kok. Kita Itu di pintu lokasi palang. tadi, Mbak. Ayo, mana pasang? Lah, episode 1 kan Anda telat datangnya, Mbak. Ya. Jadi gini ya. Anu Jadi, tadi udah di lokasi, udah ditayangin kan? Oh. terus pintu palangnya patah. Apa? Pintu palangnya patah atau enggak? Pintu Patah palang enggak, patah atau enggak? Patah atau tidak? hanya sepotong. Enggak, itu patah atau tidak saya tanya. Tanya ibunya, saksi matanya. Patah apa enggak, Bu? Nggak panjang. Iya, Tinggal kalau palang sepotong. pintu kan memang jadi nggak bisa memanjang sampai ujung. Enggak, soalnya Karena sudah pernah nggak ada ketabrak sama batasannya. mobil. Apanya? Palangnya udah pernah ditabrak sama mobil Iya, katanya. berarti ada yang Gitu melanggar panjang. juga ya, Bu Iya, ya. karena berarti di sering palang pun pada juga percuma nyelonong, ditabrak iya, juga ya. motor kayak Iya, apa. oke, Susah. nyelonong juga ya, Bu. Iya. Susah Udah ya. ditutup juga tetap nyelonong. Jadi Iya. lingkaran aja ya, Bu ya, dipasang palang juga percuma, ya kan, dipanjangin juga percuma kan. Iya. Enggak kan pertanyaan Anda tadi patah apa tidak? Kalau patah apa tidak menurut saksi mata sudah pernah tabrakan dari 2 bulan Karena yang tadi lalu. kita di lokasi, jadi itu tadi kita lihat palang. Nah ini palang kan bisa kelihatan, bagian ujungnya ini tidak patah ya. Ini Itu- tidak patah. Jadi Bu, patah tidak Bu? Mana? Tuh. Tapi sih sebenarnya, jadi nggak penting ya berkutat di palang ini patah atau tidak, Iya, ya kan kan. emang bukan tanggung Menurut jawabnya ya. saya itu ya, apapun itu, yang terpenting di sini adalah buat saya ya, kita dari kereta api nih, kita juga kalau masinis itu sudah menjalankan SOP. Kemudian pengguna jasa itu juga seharusnya kendaraan itu kalau sudah ada tanda rambu-rambu ya sebaiknya itu berhati-hati ya, tidak memaksakan untuk melintas meskipun pintunya belum menutup total. Oke, menurut data PT Kereta Api Indonesia PT KAI saat ini terdapat 506 perlintasan di Jabodetabek, 186 resmi dan dijaga, 123 resmi tapi tidak dijaga dan 197 ilegal. Ini adalah sumber dari Harian Kompas. Ya, Nah, itu memang ada yang tidak resmi ya berarti ya. banyak yang resmi yang nggak resmi itu. Jadi sebenarnya gini, kalau perlintasan sebidang itu sebenarnya bukan tanggung jawab dari PT Kereta Api ya untuk membuatkan fasilitas untuk kendaraan ataupun orang jalannya seperti itu. Jadi masalah resmi atau tidak resmi saya rasa bisa ditanyakan ke Pemda ya. Oke. Nanti kita akan undang Pemdanya kalau begitu. Mudah-mudahan tidak telat lagi. Nah, mungkin balik-balik lagi adalah di masyarakatnya semua ya. Kalau kita melihat dari sini kan akhirnya memang masyarakatnya yang harus berhati-hati ya. Jadi dari masyarakatnya harus berhati-hati dimanapun itu, jangan melanggar lalu lintas, lihat kanan, lihat kiri sebelum lewat ke kereta api.
biar bagaimanapun mau ada palang, mau Anda sudah tahu bahwa palang itu sebenarnya bukan tanggung jawab dari kereta, sirene bukan tanggung jawab dari kereta, hanya pelang kuning saja yang tanggung jawab dari kereta. Jadi jangan mengandalkan palang dan sebagainya, saya juga baru tahu soalnya. Jadi tugasnya adalah sebalik lagi adalah dari masyarakatnya, lihat kanan kiri dulu, cek dulu ada kereta apa tidak, baru melintas. Nah, ini adalah undang-undang yang untuk yang melewati perlintasan, siap pelanggar pintu perlintasan dapat dikenakan pidana 3 bulan penjara, mengemudikan kendaraan bermotor pada lintasan antar kereta api dan jalan tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup. Nah ini undang-undangnya nih ada palang pintu kereta nih. Itu tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tuh, ya. pasal 296. Tadi Anda bilang pasal berapa yang nggak perlu ada, bukan tanggung jawabnya? Pasal 22 2009. Nah, betul. ini pasal 296, pasal 114. Ketika sinyal sudah Di berbunyi, palang kereta api sudah mulai ditutup. Coba cari pasalnya bahwa PT Kereta Api harus memasang pintu kereta api ataupun palang kereta api. Nggak ada itu ya? Nggak ada. Oke, berarti undang-undang ini salah. Undang-undangnya nggak salah, tapi ketika disediakan opsionalnya yaitu harusnya ada stepnya. Jadi ketika itu PT Kereta Api sudah menyediakan, ya jadi kalau udah ada rambu-rambunya mohon dipatuhi. Oke, Itu jadi aja sih ikuti sebenarnya. rambu-rambunya kalau sudah disediakan. Kalau tidak disediakan tetap tengok kanan, tengok kiri. Karena Kalau enggak, ada rambu-rambu yang dari Dephubnya itu ada. Ada ya? Yang tanda silang kuning ya, itu ada 2 ya Bu ya. Di lokasi ada sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada. Oke, ya itulah balik-balik lagi. Ingat seperti tadi saya katakan bahwa tetap melewati lintasan kereta api Anda harus tengok kanan, tengok kiri dulu ya, supaya tidak terjadi kecelakaan seperti ini. Pak Suroyo, Anda katanya ingin bicara, Ya, mewakilkan. ini yang paling penting kehadiran saya, Mas Dedi. Yang pertama, atas nama keluarga, kami menerima semua ini sebagai sebuah takdir. Karena minggu semua pasti akan kembali kepada kehadiratnya. Mungkin minggu depan mas-mas bisa juga dipanggil, lusa bisa saya dipanggil, besok Mas Dedi juga bisa dipanggil, alam lah itu. Artinya kita semua tidak tahu. Mudah-mudahan kita masih minta grasi kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita masih bisa diperpanjang umur kita. Ya, itu benar itu ya. Siapapun tidak ada yang tahu siapa yang dipanggil. Tapi kalau Bapak mau duluan, monggo Pak. Saya bilang. Ya, kalau saya alhamdulillah hari ini pun kapanpun sudah siap Mas Dedi. Kelihatannya Mas Dedi yang belum siap. Nah kalau belum siap kayaknya semua juga belum siap Pak. Nggak ada orang siap dipanggil mah, nggak ada Pak. Ya, Pokoknya udah siap, ya tapi baru kita kita semua ngomong. sudah. Ya. Kita ikhlas, Buat kita yang semua udah siap. keluarga kita siap menerima ini. Keren, Yang keren, kedua, kepada khalayak kami mohon maaf dan ucapan terima kasih kepada PT KAI, kepada Polri, petugas keamanan dan lain sebagainya yang telah membantu kami sampai dengan besok pemakaman jenazah keluarga saya. Hari ini. Yang ketiga, barangkali masih ada janji hutang piutang dari keluarga almarhum atau almarhum mohon diikhlaskan gitu loh. Kalau terpaksa belum ikhlas ya bisa menghubungi Keluarga. saya dan keluarga. Terima kasih Mas Dedi, ini yang paling penting buat Baik, oke, terima kasih banyak. Jadi ingat sekali lagi, hati-hati apabila Anda melewati lintasan kereta api, tengok kanan, tengok kiri. Ingat bahwa kecelakaan bisa terjadi di mana saja, jadi Anda harus tetap waspada bila Anda melewati lintasan kereta api. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.